Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam renungan harian. Hari ini Rabu 9 Maret 2022. Baik Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan harian pada hari ini. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari Bapak dan Saudara, saya mengajak kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengasihi kami, bahkan jauh sebelum kami mengenal Engkau. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Kau berikan kepada kami di setiap hari hidup kami. Engkau memberi kami makanan luar biasa daripada firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan kami juga akan merenungkannya. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab sebagai dasar renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai ayat yang ke-38 dengan judul perikop Nasihat supaya berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan Dia. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, kalian pasti sering mendengarkan istilah yang mengatakan sedia payung sebelum hujan, yang artinya bahwa kita harus antisipasi dulu sebelum masalah itu benar-benar terjadi. Nah, karena kedatangan Tuhan akan menimpa semua orang dan itu tanpa terkecuali, maka di dalam nas hari ini Yesus menasehati murid-muridnya agar mereka terus waspada dan juga berjaga-jaga sebelum hari Tuhan itu benar-benar datang. Nah, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya cara mereka untuk waspada dan berjaga-jaga itu dengan menjauhkan diri dari berbagai kesenangan duniawi yang membuat mereka akan terlena. Kalau mereka tidak berjaga-jaga, dikatakan dalam nas hari ini bahwa hari Tuhan itu akan menjadi jerat bagi mereka. Oleh sebab itu Yesus mendorong murid-murid ini untuk terus berjaga-jaga dan berdoa agar ketika hari Tuhan itu datang, mereka luput dari murka Allah dan beroleh kekuatan untuk berdiri di hadapan Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, hari Tuhan memang datang seperti pencuri, itu dikatakan di dalam Alkitab. Artinya, kita tidak tahu kapan peristiwa itu akan datang dan akan terjadi. Layaknya seorang pencuri, kita tidak pernah bisa mentafsir bahwa kapan saja rumah kita bisa kemalingan, kapan saja pencuri itu akan mengambil dan merampas semua yang menjadi milik kita. Nah, demikian juga di dalam Alkitab dikatakan bahwa hari Tuhan itu Dia akan datang seperti pencuri. Tidak ada satupun kita sebagai manusia yang mengetahui tentang kedatangan Tuhan itu. Dan hanya Tuhan itu sendirilah yang mengetahuinya. Nah, tidak seperti ramalan kiamat yang dulu di tahun 2012 sempat membuat sisi dunia ini gempar.
Karena dikatakan pada tanggal 21 Desember 2012 akan terjadi kiamat. Kalau tidak salah itu diramal oleh suku Maya. Nah, bahkan juga di tahun 2012 itu sampai dibuatkan film Kiamat 2012 yang menceritakan bagaimana manusia dengan pengetahuan, akal pikiran, dan kecerdasannya membuat suatu kapal yang di sana bisa menampung banyak orang dan menyelamatkan kehidupan manusia itu dari yang namanya kiamat. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih, kita tidak akan pernah tahu kapan hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita, dan kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita dengan kekuatan kita sebagai manusia. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Saudara yang terkasih, Tuhan mengingatkan murid-murid, yang secara tidak langsung itu juga mengingatkan kita sebagai manusia pada saat ini, bahwa Tuhan akan datang itu bukan secara tiba-tiba. Bahkan juga Dia sudah memperingatkan kita dan memberitahukan kita melalui firman-Nya bahwa kita harus waspada dan juga berjaga-jaga. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, terus waspada dan berjagalah. Kita harus hidup seolah-olah besok adalah hari Tuhan, agar kita jangan lengah dan jangan terlalu terlena dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Karena yang namanya kenyamanan dunia, kita tidak pernah bisa menolak. Banyak hal, banyak cara iblis untuk menggoda dan merayu kita dengan cara menawarkan berbagai macam kekayaan dan keindahan dunia ini. Dan saya percaya Bapak dan Saudara yang terkasih, dengan firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus Tuhan, kita akan mampu terus waspada dan berjaga-jaga. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah kuat bertahan dalam godaan dan cobaan dalam kehidupan kita di dunia ini, karena pengharapan kita bahwa pada saatnya nanti ketika Tuhan akan datang, Tuhan akan membawa kita bersama dengan Dia ke kehidupan yang kekal, yaitu kerajaan surga yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Baik Bapak dan Saudara yang terkasih, semoga firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati dan menyertai kehidupan kita, dan terus waspadalah. Jangan sampai kita lengah. Tetap berjaga-jaga dan berdoa agar kita terus kuat di dalam iman pengharapan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita akan menyampaikan doa syafaat kita. Secara khususnya hari ini kita akan berdoa bagi jemaat Galilea Muara Maruwei 1 dan juga jemaat Pelaci. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya. Dan di setiap hari kehidupan kami boleh terus mengalami pemeliharaan Tuhan. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan di setiap suka duka kehidupan kami, sehingga iman kami selalu dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-Mu yang telah kami terima dan kami rasakan. Ajarkanlah kami juga agar kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan pada hari ini juga Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami dalam renungan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang sudah bersama-sama kami dengar dalam renungan pada hari ini, itu boleh benar-benar memperingatkan kami, boleh benar-benar membuat kami terus berjaga-jaga, terus waspada dan juga berdoa akan banyak hal yang akan kami lalui dalam setiap kehidupan kami dan dalam masa penantian kami menanti kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Dan dengan penuh pengharapan kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau akan datang untuk yang kedua kalinya dan akan membawa kami ke tempat yang Engkau sediakan bagi kehidupan kami, dan di mana kami boleh merasakan damai, sejahtera, dan sukacita yang tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kami. Dan untuk menanti
hari itu akan datang, kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk boleh menguatkan kami agar kami dimampukan untuk terus boleh memperbaiki diri kami menjadi lebih baik sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi seluruh majelis pekerja harian Jemaat Galilea Muara Marwei 1 dan juga Pelaci, serta seluruh jemaat Tuhan yang boleh ada di sana. Tuhan berkati majelis pekerja harian, penatua dan diakon yang boleh ambil bagian dalam pelayanan dengan hati yang penuh kerelaan dan sukacita. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau boleh pakai mereka dengan luar biasa dan perlengkapi mereka, bahkan ketika mereka merasa bahwa mereka tidak mampu melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan yang boleh meyakinkan dan menguatkan mereka bahwa mereka sudah dipilih karena Tuhan ingin memakai mereka untuk boleh melayani Tuhan dan juga jemaatnya. Demikian juga untuk jemaat Tuhan, Tuhan boleh memberkati mereka, jemaat Galilea Muara Marwei 1 dan juga jemaat Pelaci dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan boleh memberkati, menyertai mereka. Tuhan cukupkan segala apapun yang mereka perlukan dan mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Tuhan jaga pelihara iman dan pengharapan mereka agar boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan juga mereka boleh menikmati setiap berkat anugerah Tuhan, dan mereka tidak lupa untuk selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan itu. Kami juga berdoa untuk segenap sanak saudara, pasangan hidup, keluarga, kerabat, bahkan anak terkasih mereka, agar senantiasa terus ada dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan, Bapak dan Saudara yang boleh mendengarkan renungan pada hari ini. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, bahkan di tengah pandemi COVID-19. Tuhan boleh terus menguatkan iman dan pengharapan mereka agar boleh terus percaya kepada Tuhan, boleh terus menyerahkan hidup dan kehidupan, bahkan dalam setiap harapan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, berkati kehidupan rumah tangga, keluarga, anak-anak terkasih mereka, bahkan juga usaha dan pekerjaan mereka. Kami percaya kasih Tuhan boleh melingkupi kehidupan kami dan memberkati setiap apapun yang kami lakukan. Tapi biarlah kiranya Tuhan kehendak mulai yang jadi atas kehidupan kami, bukan kehendak kami sebagai manusia. Ya Tuhan, ini doa dan pengharapan kami yang kami serahkan hanya kepadamu, dan kami alaskan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak dan Saudara yang terkasih, terima kasih karena sudah mendengarkan renungan harian pada hari ini. Semoga Ibu Bapak dan Saudara senantiasa diberkati Tuhan. Selamat menjalankan aktivitasnya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sampai berjumpa dalam renungan harian selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat dan shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.